Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini dengan tema mendapatkan perhatian Tuhan. Tema firman Tuhannya adalah mendapatkan perhatian Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 33 ayat 18 dan 2 Tawarik 16 ayat 9. Mazmur 33 ayat 18 dan 2 Tawarik 16 ayat 9. Saya akan bacakan Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya akan bacakan juga yang 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau tidak akan mengalami peperangan lagi. Saudara, setiap kita rindu untuk selalu diperhatikan. Setiap manusia rindu untuk selalu diperhatikan. Sama di dalam kehidupan kerohanian. Saudara-saudara akan menjadi pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sangat beruntung ketika saudara mendapat perhatian di hadapan Tuhan. Kehidupan saudara menarik Tuhan untuk memperhatikan saudara. Dengar baik-baik, apa sih kelebihan ketika kita mendapatkan perhatian Tuhan? Yang pertama, ketika kita mendapatkan perhatian Tuhan, Tuhan akan lebih menspesialkan, mengkhususkan, memberikan satu privilege, kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dan itu bisa terjadi ketika Tuhan sangat memperhatikan hidup saudara. Saudara mendapat perhatian khusus, mata Tuhan tertuju, hati Tuhan tertuju kepada saudara. Ternyata ada 3 hal penting untuk kita bisa mendapatkan perhatian Tuhan. Dari 2 firman yang tadi kita baca. 2 hal penting ini sehingga membuat Tuhan atau mata Tuhan atau hati Tuhan memperhatikan hidup kita. Yang pertama, di Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 33 ayat 18a. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setianya. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saudara bisa mendapatkan perhatian Tuhan ketika saudara menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan artinya saudara takut menyakiti hati Tuhan. Saudara taat akan perintahnya karena saudara takut menyakiti hati Tuhan. Saudara sadar saudara butuh Tuhan. Saudara sadar bahwa saudara tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Selama saudara menjadi pribadi yang sadar, saudara menjadi pribadi yang tahu bahwa saudara butuh Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara tidak akan mungkin bisa hidup tanpa campur tangan kuasa Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Dan saudara tahu, oleh sebab itu saudara tidak ingin menyakiti hati Tuhan dengan kelakuan dan kehidupan saudara. Dengar baik-baik, kunci untuk saudara bisa dapat perhatian Tuhan adalah takut akan Tuhan. Ketika saudara menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, tunduk akan pengaturan Tuhan, tunduk akan maunya Tuhan, Tuhan akan memperhatikan hidup saudara. Bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun, hal-hal yang remeh-temeh sekalipun, apa yang mungkin menurut saudara itu biasa, tapi di mata Tuhan itu menjadi hal yang spesial. Hal yang terkecil dalam hidup saudara akan diperhatikan. Hal yang mungkin luput dari perhatian saudara, Tuhan pun akan perhatikan. Oleh sebab itu, kunci untuk saudara perhatikan adalah takut akan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab Yusuf.
Yusuf ini mendapatkan perhatian khusus lebih daripada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf ada di rumah orang tuanya, Yusuf bermimpi. Dan mimpi itu artinya adalah membuat saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya tunduk, menyembah dia, atau di bawah pengaturan dia. Dan saudara-saudaranya iri kepada dia. Dengar baik-baik, tetapi Yusuf pun tetap bertahan menjadi pribadi yang benar. Sehingga cerita akhirnya Yusuf oleh saudaranya dibuang ke Mesir. Di Mesir dia harus tinggal di rumah Potifar. Dia menjadi pribadi yang dipercaya, diserahkan semuanya. Tetapi Yusuf tetap menjadi pribadi yang benar. Sehingga cerita istri Potifar suka akan Yusuf. Dan istri Potifar ingin mengajak Yusuf tidur bersama dengan dia. Secara logika, secara normal, ada kesempatan, ada waktu, ada kesempatan. Harusnya kalau Yusuf bukan pribadi yang takut akan Tuhan, dia akan lakukan itu. Tetapi karena Yusuf ada pribadi yang takut akan Tuhan, dosa mengintip, ada waktu, ada kesempatan. Tetapi Yusuf tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dia sadar ada dua mata Tuhan yang memperhatikan hidupnya. Dan singkat cerita, Yusuf tidak tidur dengan istri Potifar. Dia kabur dengan meninggalkan bajunya. Akibat dia kabur, tidak taat akan istri Potifar, dia masuk ke dalam penjara. Akibat takut akan Tuhan, dia masuk dalam penjara. Tapi ending cerita dari kehidupan Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang hebat di Mesir. Seperti yang dimimpinya, orang tuanya dan saudara-saudaranya datang sujud menyembah kepada Yusuf. Karena apa? Mimpi yang Tuhan beri itu terjadi dalam hidup Yusuf. Karena Yusuf pribadi yang benar dan takut akan Tuhan. Hari ini jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan pasti memperhatikan hidup saudara. Yang kedua, di Mazmur 33 ayat 18b. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Tuhan. Jadi arti berharap di garis bawahi adalah menantikan kasih setia Tuhan. Orang yang mendapat perhatian Tuhan adalah orang yang selalu datang di hadapan Tuhan, menantikan kasih setia Tuhan. Dia sadar bahwa dia hidup, dia bisa melakukan apapun, pekerjaannya bisa berhasil, dia bisa sehat, keluarganya bisa baik. Itu karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kepintaran dia, bukan karena kecakapan dia, bukan karena kesanggupan dia, bukan karena koneksi dia. Tetapi dia sadar bahwa kalau semua itu baik, kalau semua itu terjadi, kalau hidupnya diberkati, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang mendapatkan perhatian dari Tuhan adalah orang yang selalu datang kepada Tuhan dan berharap akan kasih setia Tuhan. Berharap, dengan kata lain, berharap anugerah Tuhan. Dan itu yang membuat orang itu diperhatikan dan spesial di mata Tuhan karena dia selalu menantikan, berharap akan kasih setia Tuhan. Saudara, saya ada dua kesaksian beberapa waktu yang lampau papa saya pernah sakit stroke. Dokter sudah vonis semuanya buruk. Papa saya mengalami komplikasi, serangan stroke, pecah pembuluh darah di otak pecah. Darah keluar begitu banyak, kurang lebih 93 cc. Dan dokter bisa bilang harapan itu menipis untuk sembuh. Bisa cuma sisa 20%. Ketika dokter memvonis, ketika keadaan begitu buruk,
Saya berlari kepada Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku minta belas kasih-Mu. Tuhan, aku minta anugerah. Aku minta belas kasih-Mu. Dan singkat cerita, ketika dokter pun mulai menjalankan kewajibannya secara normal, tapi itu pun tidak ada kepastian sembuh. Sambil saya berdoa cari Tuhan, ketika waktu senggang saya berdoa cari Tuhan, minta belas. 2 minggu Bapak saya sadar dari keadaan komanya. Saudara dengar baik-baik. Ketika kita menantikan kasih setia Tuhan, kita menantikan belas kasih. Dia memperhatikan hidup saudara. Dia memperhatikan doa saudara. Dia memperhatikan permohonan. Dan dia akan menolong sesuai yang doa saudara minta. Ingat baik-baik. Berharap kasih setia Tuhan. Itu penting. Berharap kasih setia Tuhan. Itu penting. Kesaksian yang kedua, mama saya ketika stroke. Papa saya stroke dan sembuh. Beberapa tahun kemudian, mama saya stroke. Mama saya sudah tidak bisa apa-apa, tidur, lumpuh. Tidak bisa ke belakang, saya pun harus meladeni semuanya. Dan singkat cerita, saya waktu itu tidak bisa bawa ke dokter. Saya hanya bisa taruh itu di rumah. Kami hanya berdoa. Setiap hari kami selesai, kami berdoa. Cari Tuhan tiap hari. Tiba-tiba, suatu subuh, Tuhan berbicara kepada mama saya. Jelas kata mama saya. Hari ini kamu sembuh. Dan mama saya mulai merangkak pegang teralis. Dan mama saya hari itu bisa berjalan. Ketika kita sadar, ketika kita buntu, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kasih setiamu. Ketika saya tidak bisa membawa mama saya ke dokter, saya hanya minta belas kasihan Tuhan. Saya berharap kasih setia Tuhan. Apa yang ditulis di Alkitab itu tergenapi dalam hidup saya. Sehingga cerita mujizat terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian Tuhan. Dua Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan pada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Saudara, yang kunci yang ketiga adalah bersungguh-sungguh hati. Arti kata bersungguh-sungguh hati itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Dengar baik-baik, banyak anak Tuhan ikut Tuhan tapi dia tidak dengan bersungguh-sungguh hati atau tidak dengan segenap hati atau tidak dengan sepenuh hati ikut Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dia tidak menggerakkan hati Tuhan dengan kehidupan rohaninya, dengan kehidupannya. Tetapi berbeda kalau saudara ikut Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, dengan segenap hati, saudara menghidupi apa yang Tuhan mau, dan saudara melakukan perintah Tuhan, dan saudara hidup beribadah, saudara dengan sungguh-sungguh, saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan ada hasil yang berbeda. Bagaimana hati Tuhan digerakkan dengan kehidupan saudara. Dan Tuhan pasti jatuh belas kasihan akan hidup saudara. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan jatuh belas turun ke atas hidup saudara. Dibutuhkan bersungguh-sungguh hati. Dibutuhkan kesungguhan hati, segenap hati ikut Tuhan. Jangan separuh-separuh. Firman Tuhan, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Artinya kalau saudara ikut Tuhan, putuskan totalitas full ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perintahnya
Ajarannya saudara lakukan. Jangan saudara cuma sekedar slogan Kristen, tapi saudara tidak menghidupi ajarannya, perintahnya. Saudara minggu beribadah, tapi ibadah tiap hari yaitu bicara persembahan tubuh kita. Kita tidak lakukan. Hari ini bersungguh-sungguh hati ikut Tuhan. Saudara akan lihat hasilnya. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang saudara tidak akan pernah bisa bayangkan. Karena apa? Saudara mengikuti Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, segenap hati, sepenuh hati. Dan saudara setia dan pasrah kepada tuntunan Tuhan. Itu penting. Arti bersungguh-sungguh hati yaitu totalitas, sungguh-sungguh, sepenuh hati. Saudara melakukan kehidupan rohani, menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara sadar hidup saudara tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Dan saudara sadar hidup saudara butuh Tuhan. Oleh sebab itu saudara tidak bisa jauh, tidak bisa tidak. Tinggal tunduk akan pengaturan dan maunya Tuhan. Saudara, di waktu corona kemarin, semua keadaan itu bermasalah. Penjualan rumah, bisnis hancur-hancuran. Di tengah corona kemarin, saya malah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan. Semua pelayanan mulai berhenti, gereja berhenti. Tetapi Tuhan malah mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Ketika banyak gereja tidak bisa beribadah, semuanya hamba-hamba Tuhan mulai berbalik arah, jualan ini, jualan itu. Tetapi ketika di dalam corona tersebut, saya bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Ada aja proyek yang itu datang. Nanti suruh doakan rumah, doakan apa. Orang-orang yang sedang bermasalah itu mulai menghubungi saya. Dan yang anehnya di tengah corona tersebut, mujizat, ketika saya berdoa, mujizat Tuhan terjadi secara luar biasa. Ketika saya melayani mereka, mujizat demi mujizat, hal-hal yang spektakuler, harusnya ekonomi yang buruk, itu ada aja yang nolong. Mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Ada satu kasus yang terbesar waktu pelayanan di tengah situasi corona tersebut. Ada satu guest house, ini sudah 7 tahun, bahkan sebelum corona, guest house ini tidak terjual. Di tengah corona tersebut, saya dikenalkan satu jemaat. Bapak minta tolong bisa doakan sebuah guest house. Guest house ini sudah lama dijual tapi tidak terjual. Dia termasuk agen properti yang ingin supaya saya bantu untuk didoakan. Dan yang pemilik guest house pun minta. Singkat cerita, saya ke sana, saya mendoakan, saya memercik rumah tersebut. Sebelum corona, rumah tersebut dijual tidak laku-laku. Tetapi ketika saya di tengah corona, saya berdoa, rumah tersebut memercik kurang lebih 3-4 kali. Rumah tersebut laku dengan harga. Saudara tahu harganya? Puluhan miliar. Di tengah ekonomi yang sulit, di tengah pekerjaan berhenti, malah rumah tersebut laku dengan puluhan miliar. Saya tidak bisa sebut pastinya, tetapi guest house tersebut laku dengan uang yang cukup besar. Di tengah keadaan sulit, menurut logika siapa yang mau beli? Bisnis berhenti, keuangan macet. Tetapi kuasa Tuhan tetap terjadi. Orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan membuat dia spesial dan akan nyatakan kemuliaan. Oleh sebab itu, lakukan 3 hal tadi. Bahwa orang yang ingin kita dapat perhatian Tuhan, dia harus takut akan Tuhan.
Yang kedua, berharap akan kasih setia Tuhan. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh hati. Lakukan 3 hal ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless.